salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurhayati Sitinjak dengan NIM 221F 10100, Prodi PLB, mata kuliah Pendidikan Anak Kesulitan Belajar, dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak kesulitan belajar, yaitu dalam film yang diangkat dengan judul Terazanem, di mana film Terazanem ini adalah sebuah kisah yang diangkat tentang anak diseleksia, anak yang memiliki gangguan diseleksia atau anak yang kesulitan belajar dalam menulis dan juga membaca. Film Terazanem ini menceritakan seorang anak yang bernama Ihsan Darsel Sapari yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Ihsan ini dikisahkan seorang anak yang menderita atau yang mengidap gangguan diseleksia, di mana diseleksia ini adalah anak yang kesulitan di dalam menulis dan membaca, sehingga Ihsan seringkali mendapat bulian dan menjadi tertawaan di sekolah oleh teman-temannya, dan juga mendapat hukuman dari guru maupun kepala sekolah. Sehingga dulunya Ihsan adalah anak yang ceria, akan tetapi dia seringkali dikatai anak yang bodoh, nakal, dan juga pemalas. Dan karena gangguan yang dia idap ini, sehingga orang-orang menjadikan dia menjadi bahan bulian, dan orang tuanya pun sangat tidak mengerti akan kelebihan dari Ihsan. Di sekolah, Ihsan tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca seperti teman-temannya, sementara teman-teman yang lain sudah bisa menulis dan membaca, tidak dengan Ihsan, di mana Ihsan tidak bisa membedakan huruf seperti misalkan B, D, ataupun P, dan dia juga kesulitan di dalam menggabungkan kata, seperti membedakan kata seperti misalkan top dengan pot, atau ring dengan sing. Dan parahnya lagi, Ihsan ini ketika menulis terbalik-balik, sehingga orang yang membaca tulisannya tidak mengerti dan menjadi kebingungan. Inilah yang menyebabkan Ihsan sangat pemurung dan tidak lagi menjadi anak yang ceria sebagaimana dulu dia adalah anak yang ceria. Tapi karena bulian dan tertawa dari teman-temannya, ejekan dari teman-temannya, dan juga ketidakmengertian orang tuanya, dan juga guru-gurunya, sehingga dia menjadi tidak pernah mengerjakan PR. Oleh karena itu, Ihsan ini akhirnya dipindahkan oleh orang tuanya ke sekolah lain yang lebih disiplin, agar Ihsan ini
lebih mau belajar dan bisa menulis dan membaca. Akan tetapi dengan dipindahkannya Ihsan ini ke sekolah yang baru, ini semakin membuat dirinya tertekan karena membuat dia lebih jauh dari kedua orang tuanya, sehingga dia pun semakin pemurung. Seiring berjalannya waktu, Ihsan di sekolah yang baru bertemu dengan seorang guru yang bernama Ram, di mana guru Ram ini adalah seorang guru kesenian, dan dia akhirnya mengadakan pendekatan kepada Ihsan, dan dia mengetahui bahwa Ihsan ini adalah anak yang mengidap diseleksia, sehingga akhirnya dia lebih memfokuskan Ihsan untuk mengajari melukis dan menggambar, karena Ihsan ini hobinya melukis dan menggambar. Dia sangat pintar melukis dan lukisannya pun bagus, dan dia ada banyak hasil dari lukisan dan gambaran Ihsan, sehingga itu yang dilihat oleh gurunya. Akhirnya lebih memfokuskan Ihsan ke hobinya itu, dan berjalannya waktu Ihsan mampu melukis dengan baik, dan akhirnya salah satu karya lukisan dari Ihsan ini akhirnya dibawa sampai ke kompetisi dan memenangkan kompetisi itu dengan lukisan Ihsan tersebut. Akhirnya lewat lukisan Ihsan ini, kedua orang tuanya akhirnya bangga, dan juga guru-guru dan di sekolahnya yang baru, akhirnya Ihsan mendapatkan kembali keceriaannya yang sempat tidak ada. Dan ada banyak karya-karya Ihsan ini yang sudah diperlihatkan, dan inilah akhirnya yang membuat Ihsan dan kedua orang tua Ihsan ini akhirnya menjadi bangga. Tetapi ini adalah sinopsis yang mungkin berbeda versi, namun ada versi lain juga di mana anak yang mengidap disleksia ini akhirnya bisa menulis dan membaca, yang walaupun awalnya orang tuanya ini suka memarahi dia, suka tidak peduli, mengatainya dia malas, bodoh, dan juga anak yang nakal. Namun pada akhirnya lewat media pembelajaran lain, mungkin seperti puzzle, huruf-huruf yang menggabungkan huruf seperti itu, akhirnya Ihsan mampu menulis dan membaca. Perlahan-lahan dia mampu menulis dan membaca, dan akhirnya orang tuanya dengan ajaran orang tuanya ini, akhirnya Ihsan pun bisa menjadi sama seperti anak-anak yang lain. Dia tidak lagi dibully, dia tidak lagi menjadi bahan ejekan teman-temannya, ataupun tidak lagi menjadi bahan hukuman oleh guru-guru di sekolah. Oleh karena itu, kisah ini kesimpulannya anak yang menderita atau anak yang mengidap diseleksia tidak selamanya menjadi anak yang bodoh atau anak yang ketertinggalan dalam belajar, karena sedangkan Ihsan sendiri pun bisa walaupun dalam waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia bisa membedakan huruf,
akhirnya dia bisa menggabungkan kata, atau dia bisa akhirnya uh, membedakan kata-kata. Dan pada akhirnya Ihsan ini atau pengidap disleksia ini akan sama seperti anak yang normal lainnya, walaupun dalam waktu yang sangat panjang, tapi dengan media pembelajaran yang kita berikan yang bisa dimengerti mereka, akhirnya mereka pun bisa membaca dan menulis dengan baik, dan bisa menggabungkan, membedakan huruf, bisa menggabungkan kata-kata, dan pada akhirnya mereka juga sama seperti anak-anak pada umumnya. Terima kasih.